Salam pagi ya kawan-kawan desa di seluruh Indonesia. Selamat pagi, kembali kita berjumpa di Ngobrol Desa. Pada pagi hari ini kita akan berbincang dengan Mas Agus untuk konsultasi. Jadi kita pagi ini pengen membuka ruang konsultasi, kira-kira seperti itu. Jadi membuka ruang konsultasi tentang apa, bagaimana BUMDes ini bisa terlibat dalam program makan bergizi gratis. Jadi satuan apa pengelolaan dapur dan kemudian positioningnya seperti apa sih BUMDes? Apakah BUMDes bisa langsung mengelola dan seterusnya atau kemudian BUMDes sebagai suplai bahan baku dan apa-apa yang kemudian dicermati kalau memang belum ada di wilayah kawan-kawan dan seterusnya. Kita nanti akan berbagi cerita dengan Mas Agus dan mungkin sambil kita menunggu mungkin kita bisa bincang-bincang yang lain dulu, artinya bincang-bincang ringan yang lain. Jadi kawan-kawan mungkin sebelum sambil menunggu Mas Agus kita pengen juga menyampaikan bahwa Koperasi Komunitas Desa Indonesia, Kode Indonesia bersama dengan RPDN mencoba mengembangkan rumah BUMDes ya Mas Panudi ya. Jadi Ya, rumah BUMDes ini kita harapkan menjadi rumah besar kita bersama teman-teman BUMDes dan pemerhati BUMDes untuk kemudian kita bisa membangun satu sistem database BUMDes. Jadi hari ini kita per pagi ini alhamdulillah sudah mulai bertumbuh. Jadi kalau boleh saya laporkan per hari ini kita sudah 279 teman-teman dan kemudian teman-teman yang sudah menampilkan produk juga sudah bertambah lagi dan ini menjadi bagian yang kita harapkan menjadi persembahan kita dari relawan desa dan Kode Indonesia untuk ikut memajukan desa dengan cara kendaraan badan usaha milik desa. Yang kedua adalah bahwa kita juga mengembangkan jurnal Kopres, di mana jurnal itu diharapkan kawan-kawan bisa berbagi cerita tentang perjalanan mendampingi proses lahirnya koperasi desa untuk kemudian kita dokumentasikan dalam buku antologi isi dan kumpulan cerpen. Jadi mungkin itu kawan-kawan informasi awal sambil menunggu kita masih menunggu bergabung saat tim redaksi juga sedang mencoba menghubungi mengkonfirmasi karena kemarin masih oke pagi akan bergabung. Mas Parudi mungkin ada informasi-informasi lain menarik sebelum kita narasumber kita hadir. ya, ya. Terima kasih, Pak Dikoco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera pada kita semua, baik dari rekan-rekan tenaga pendamping profesional, kemudian perangkat desa, pengurus BUMDes, dan UPD atau kepala desa atau BPD yang pada bergabung di Ngobrol Desa episode 49. Ya, saya kira yang menarik, Pak Di, terkait dengan isu sekarang ini tetap terkait dengan eh, BUMDes, kemudian BUMDes lebih spesifik terkait dengan penyertaan modal untuk ketahanan pangan, dan apalagi katanya Kemendes juga ditarik kaitannya dengan apa itu eh, mitigasi maupun kaitannya dengan mitigasi perubahan iklim, kemudian perubahan cuaca terkait dengan ketahanan pangan di desa ini. Ini saya kira juga cukup menarik dalam konteks begini. Mungkin kami juga di wilayah sekitar kami aja, di wilayah sekitar kami aja, bahwa bagi petani, bagi petani itu
eh, saat ini memang karena adanya perubahan iklim, kemudian perubahan cuaca yang tidak menentu, sehingga saat ini tidak seperti zaman-zaman waktu kami kecil, bulan ini sampai bulan ini musim kemarau atau musim kering, kemudian musim hujannya bulan ini sampai ini. Yang saat ini memang ada perubahan yang sangat signifikan. Eh, Nah, ini juga berakibat apa? Berakibat terkait dengan eh, petani. Ini yang saya anu petani. Ini yang anu petani. Contoh konkret aja ketika sekarang ini. Sekarang ini sebenarnya harusnya sudah Juni itu sudah kemarau, Pak De. Tapi di sini masih ada ya ada sisi baiknya tapi juga ada sisi tidak baiknya. Mungkin yang baik seperti saya mungkin ketika karena kami petani tada hujan, itu harapannya eh, walaupun sekarang ini bulan Juni dan kami itu belum belum panen, belum musim panen ya malu menjelang lah, mau menjelang musim panen. Ini kan juga eh, apa? Akhirnya eh, mendapat berkah. Tapi bagi saudara-saudara kita, mungkin di sekitar katalah dekat dengan Bengawan Solo, waktu-waktu tertentu yang kemarin diperkirakan sudah masuk bulan kemarau, itu karena konstan banjir, akhirnya terjadi banjir hujanan. Itu Pak D. Lah ini sudah bergabung ini Mas Agus Kolik ini. Monggo Pak D. Iya, Masih anmut Pak D. Dengan Oke, terima kasih Mas Agus sudah bergabung. Nah, ini juga bergabung juga tokoh BUMDes kita yang lain. Ada Mas Agus dari apa? Dari Malang ya. Jadi ini kayaknya jangan-jangan ini BUMDes ini akan dikuasai oleh apa? Saudara anakku sedunia ini. oh, Oke, Mas Mas Kolik mungkin apa bisa dibagi cerita tentang apa yang kita kemarin kan sudah memulai dengan ada satu ini ya, ada satu grup yang kita bikin terkait dengan BUMDes dan apa program makan bergizi gratis. Dari obrolan yang ada di grup itu, mungkin Mas Agus bisa menyampaikan apa, menyampaikan informasi atau respon-respon. Mungkin Mas Agus mencermati obrolan-obrolan di sana. Sebenarnya rata-rata kebingungannya di mana dan mungkin Mas Agus bisa menyampaikan apa responnya. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Suryo dan Bapak-Bapak yang lain yang tergabung dalam grup ini. Eh, Melihat apa yang mungkin kemarin ada di grup, saya kira banyak yang masih kebingungan bagaimana mengakses program yang diinisiasi oleh Badan Gizi Nasional, yang mana ini memang sebetulnya kalau kita mencermati menyimak pembicaraan-pembicaraan yang lalu itu sudah banyak saya jelaskan di situ. Tapi ya nggak apa-apa, nanti mungkin kita lebih kepada diskusi-diskusi yang mungkin Bapak Ibu sekalian kebingungan di dalam bagaimana cara mengakses program dari Badan Gizi Nasional. Untuk bisa memulai BUMDes ini bisa mengakses dari program Badan Gizi Nasional itu, ya pertama kali yang harus disiapkan itu adalah proposal. Bagaimana kita bisa menyajikan atau membuat proposal supaya eh, proposal kita bisa diterima di Badan Gizi Nasional. Yang pertama harus menyiapkan titik lokasi yang akan digunakan untuk dapur, itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah titik lokasi tersedia, nah persyaratan berikutnya adalah dia harus ada sertifikat dari eh, tanah yang kita gunakan. Lalu kita juga harus tahu kebutuhan upload itu sebetulnya apa saja. Kebutuhan upload di situ juga ada
foto lokasi. Di samping foto lokasi juga ada video akses untuk bisa masuk ke tempat lokasi kita. Nah, itu berkaitan dengan lokasi. Nah, lokasi itu nanti di kemudian hari kan ada penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya siapa? Itu identitasnya, lalu ada nama, nomor telepon, dan email yang digunakan. Itu di situ juga kita harus ada. Lalu yang berikutnya yang berkaitan dengan yayasan, nah itu kalau yang yayasan itu bisa kita pakai yayasan kita sendiri atau bisa kita pinjam dari yayasan orang lain. Nah, ini yang harus kita persiapkan, kemudian kita bisa upload di sistem bgn.go.id, tetapi memang kalau kita tidak mempunyai jaringan di situ ya kita akan lama karena proses antriannya cukup banyak sehingga ya memang harus ada orang yang bisa mendorong untuk ini segera terverifikasi. Saya kira sebetulnya kalau pengajuannya kita bisa memungkinkan lalu bisa ini ya sebetulnya simpel saja untuk bisa segera di sini. Nah, lalu yang kedua berkaitan dengan keberlangsungan program ini. Jadi bagaimana sudut pandang kita mengenai atau keyakinan kita mengenai program makan bergizi gratis ini. Karena ini berkaitan juga dengan bagaimana keseriusan kita menyiapkan syarat persyaratan dari program makan bergizi gratis. Ya, yang pertama kita memang harus bisa meyakini dulu bahwasanya program ini akan bisa berjalan dengan baik dan di kemudian hari sehingga di dalam waktu kita proses pelaksanaan kita tidak ragu-ragu. Nah, kalau kita masih ragu dengan program ini ya kita akan mengambil tindakan pun ragu-ragu. Karena untuk menjadi mitra ini kan duitnya tidak sedikit juga, paling tidak 2,5 miliar itu habis untuk kita membuat infrastrukturnya. Kecuali ya, infrastruktur itu kan juga bisa dibikin kita sendiri, maupun infrastruktur itu kita juga dari nol, membangun dari nol, ataupun menggunakan gedung-gedung yang sudah ada yang bisa menyesuaikan dengan gedung yang dipersyaratkan oleh standar Badan Gizi Nasional. Nah, kalau misalkan sekarang kayak di tempat kami di Sleman, itu sekarang sudah agak banyak. Perkiraan kami di Kabupaten Sleman itu sudah lebih dari 50 dapur yang dibangun, sementara kebutuhan dapur itu ya tidak lebih dari 80 dapur. Nah, ini kalau kita mau masuk untuk membangun di situ, kita memang harus jeli bagaimana kita bisa melihat titik-titik yang kosong. Sekolah-sekolah mana saja yang kosong, yang belum terisi, belum menerima manfaat, dan setelah itu kita survei untuk melihat jumlah seberapa banyak penerima manfaat itu belum terlayani. Nah, kalau masih di angka 3.500 sampai 4.000 itu layak untuk kita dirikan satu dapur. Nah, saya kira kalau kita telah akan mendirikan dapur ya, tentu saja kita bisa berkoordinasi dengan aparat yang ditugaskan untuk menjadi pengawasan dalam program ini adalah Bapak yang dari militer, dari Kodim. Nah, Kodim. Mereka punya database-nya, titik-titik mana saja yang sudah terisi. Sehingga jangan sampai juga kalau kita membangun di situ, kita belum melakukan koordinasi ataupun belum melakukan pendaftaran, tiba-tiba kita langsung bangun. Nah, ini kan juga akan berisiko tinggi untuk dapur kita tidak diterima. Saya kira hal-hal itu yang harus kita pertimbangkan
yang harus kita lakukan saat kita melakukan pendirian dapur. Lalu yang berkaitan dengan tadi keyakinan tadi, sebelum sebelum kita memulai memang harus kita tata diri. Saya kira kemarin kami sudah menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan analisis yang berkaitan dengan analisis ekonomi, yang berkaitan dengan berapa besar BIP-nya dan sebagainya. Nah, kita juga kemarin juga sudah kita sampaikan analisisnya program ini keberlanjutannya seperti apa. Nah, ini memang apa ya, perlu kita pegang di dalam hati. Kalau sudah kita putuskan, putusannya ya sudah atau lanjut dan tidaknya itu kan tergantung pada diri kita sendiri. Ya, kalau putuskan tidak ya sudah selesai berarti. Kalau putuskan lanjut ya saya kira kalau sudah diputuskan di awal di perjalanan jangan banyak keraguan-keraguan lagi. Nah, ini akan menghambat kita kalau kita selalu berpikir ke belakang pasti akan menghambat kita di dalam melanjutkan pembangunan program ini. Nah, kalau kita sudah berpikir ya oke jalan ya jalan, tidak usah tengok kanan kiri. Kalau kita tengok kanan kiri apalagi melihat media sosial yang ada, karena media sosial ini kan ada pro dan kontra. Sekali kita melihat yang kontra itu kan logaritma akan muncul di situ. Kita akan melihat yang ketakutan-ketakutan, lalu melihat akan kejelekan-kejelekan terus begitu. Itu akan semakin membuat diri kita akan takut. Karena kita sudah ya menurut saya ya sudah diperhitungkan di awal semua bisnis itu mengandung risiko. Nah, sudah dihitung kira-kira sudah disimpulkan kalau berani dan tidak. Nah, kalau sudah berani ya sudah. Di perjalanan kok masih tengok ya terlalu lama juga nanti akan membuat kita menjadi ragu lagi. Ini yang banyak kita alami bersama-sama. Saya kira itu yang berkaitan dengan bagaimana mengolah program. Lalu kemarin juga sampaikan poin penting dan ini saya kira menjadi model di BUMDes bisa dikembangkan dan ini sudah dicoba di banyak BUMDes. Saya coba untuk sosialisasi ke banyak BUMDes dan banyak yang berhasil. Bagaimana kalau BUMDes itu tidak mempunyai struktur keuangan yang kuat untuk membangun dapur itu kan diperlukan katakanlah 2,5 miliar. BUMDes nggak punya duit. Kemarin juga sudah saya sampaikan, BUMDes ini coba menghimpun saham dari masyarakat yang ada. Saya itu membantu beberapa BUMDes untuk mereka mengumpulkan calon-calon investor. Kemudian saya coba untuk membantu untuk memberikan penjelasan kepada investor-investor itu. Ada yang sampai 2 kali sudah mendapatkan investasi yang cukup. Saya datang 2 kali mendapatkan investasi cukup, ada yang sampai 3 kali dan ini memang proses ini dilakukan dan banyak yang berhasil dalam artian BUMDes mengumpulkan investor, kebutuhan anggaran misalkan 2,5 miliar dibagi beberapa orang, tidak harus satu investor atau 2 investor, tapi banyak investor pun nggak apa-apa. Banyak masyarakat yang terlibat nggak apa-apa. Kita bagi saja perolehan yang akan kita terima, kita bagi saja. Yang pertama sewa, kalau saya sewa dapur dari Beken ya sudah kasihkan kepada investor saja. Rp2.000 kali misalnya sekali masak 3.500, 7 juta kali 20 hari 140 juta. Nah, 140 juta itu kalau diberikan investor cukup menarik kok. Cukup menarik. Mereka bisa akan menerima kurang lebih ya 6-7% per bulan dari nilai investasinya. Itu sangat menarik. Sekarang di saat kondisi seperti ini, bisnis apa yang bisa menghasilkan
keuntungan sampai segitu. Nah, di BGN itu sangat memungkinkan sehingga kita berbagi saja. Yang 7.000, yang 2.000-an itu apa dari sewa itu kasihkan ke investor. Nanti BUMDes dapat apa? Nah, BUMDes nanti kan selaku pemilik dapur. Pemilik dapur dia yang akan mengoperasionalkan dapur. Nah, BUMDes itu kan bisa menjadi supplier. Dapat aja. BUMDes mengambil keuntungan untuk bisa menjadi supplier. Saya kira wajar lah kalau BUMDes menjadi supplier untung 5-10% dari produk yang dikirimkan. Nah, untuk apa? Untuk satu dapur itu kan kurang lebih akan belanja bahan baku itu di angka 600 sampai 700 juta setiap bulan. Nah, kalau kita ngomong keuntungan untuk menjadi supplier 5 sampai 10%, katakanlah yang mudah 10%, itu kan sudah keuntungan kotornya sudah 70 juta per bulan. Cukup besar juga. Jadi adil kalau kita nanti menghimpun investor, lalu biaya sewa dikasihkan investor, kita bermain di suppliernya. Suppliernya itu menjadi supplier tunggal dari badan usaha milik desa yang memiliki dapur tersebut, sehingga kita bisa mengambil keuntungan dari situ. Cukup besar, misalkan dapat 70 juta kotor sebulan, cukup luar biasa besarnya. Nah, kalau kita bisa berbagi peran dengan masyarakat sehingga kendala-kendala mengenai masalah finansial itu saya kira juga sudah akan teratasi. Dan ini saya coba di beberapa BUMDes ini ya berhasil. Berhasil. Ada beberapa BUMDes yang melakukan itu untuk menggandeng masyarakat. Berhasil kok. Berhasil. Banyak yang berhasil. Tinggal kemauan kita. Kita mau atau tidak untuk mengakomodir untuk mengumpulkan mereka, untuk kita capek-capek memberikan sosialisasi kepada mereka, ini sebetulnya kok bisa. Jadi nggak usah berpikir kita ketakutan eh, untuk bisa mengumpulkan mereka. Jangan-jangan kalau kita kumpulkan mereka nggak mau dan sebagainya. Coba dulu, coba jalani, baru nanti hasilnya ya asalkan kita praktek, insya Allah bisa. Ini contohnya banyak yang sudah bisa jalan menggunakan mekanisme tersebut. Bahkan waktu awal dulu Pak Cahyo belum ikut di waktu ini, belum ikut di sini. Maksudnya belum ikut program ini. Di Zoom kali ini Pak Cahyo itu kemarin sudah menyampaikan sudah mendapatkan investasi yang cukup untuk mendirikan dapur. Ya sama, saya coba bantu Pak Cahyo kemarin sosialisasi di BUMDes beliau sampai 2 kali, saya kira cukup untuk bisa menghasilkan. Nah, ini bisa juga nanti dilakukan di tempat BUMDes Bapak Ibu sekalian. Tetapi memang sebelum kita melangkah, tetapkan hati, pikiran kita, saya kira hitung-hitungan sudah jelas, yaitu kalau sudah kita tetapkan jalan, nggak usah banyak berpikir lagi, nggak usah banyak menekalogi, karena ini akan bisa menghambat kita. Saya kira sambil diskusi saja Pak Suryo, supaya nanti hal-hal apa yang nanti secara detailnya perlu ada kita diskusikan, ini akan lebih menukik pada kegiatan-kegiatan untuk diskusi pada pagi hari ini. Saya kira ngaten Pak Surya. Oke, betul Mas Kolit. Ini menurut saya catatannya cukup mendasar, menarik bahwa satu prinsipnya adalah kuatkan tekad dulu, artinya kuatkan niat, kuatkan tekad untuk kemudian memang akan masuk dalam bisnis ini. Sehingga kemudian sisi yang lain adalah juga menghindari untuk kemudian mencari informasi-informasi yang negatif, karena memang ketika kemudian kita sudah niatnya maju tapi mencari informasi yang negatif, apalagi di sosial media yang kadang validitasnya juga tidak mesti baik,
itu kemudian mempengaruhi untuk kemudian semangat kita bagaimana memulai. Kemudian yang berikutnya tadi tentang bagaimana memiliki akses atau kemudian berakses dengan pihak Badan Gizi Nasional. Ini Mas Agus sudah uh, kemarin sudah menyampaikan sangat terbuka untuk ayo kalau memang ada yang tertarik silahkan diskusi kalau memang urusan akses dan seterusnya nanti juga akan dibantu apalagi Kementerian Desa pasti punya komitmen untuk urusan BUMDes ini yang berikutnya adalah jangan apa ya kalau saya sih lebih kayak ya jangan jangan pelit untuk berbagi hasil artinya malah sibuk menghitung lah investornya malah enak dong gini-gini dan seterusnya ya nggak akan pernah jalan karena memang ini perlu akan jadi satu kolaborasi yang menarik dan satu lagi yang terakhir adalah tentang memposisikan BUMDes ketika sudah dalam area bisnis ini maka menjadi supplier dari bahan baku itu juga menjadi ruang peluang yang menarik. Di sisi yang lain adalah juga mengaktifkan kegiatan ekonomi masyarakat. Mas Chandra, Mas Kolik, mohon izin ini ada Singosari ini Mas Agus senior tempat saya berdiskusi tentang BUMDes. Mas Agus Singosari berkenan open mic kalau mengikuti ini. Monggo mungkin ada yang Nggih. bisa diberikan Nggih, Pak. respon, Mas. Iya, Pak. Iya. Nggih. Saya belum berani buka kamera, Pak De. Monggo, Belum nggak mandi. apa-apa. Belum mandi. Silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Mas Agus, nah, saya manggil nama saya sendiri nih akhirnya. Ini Mas Agus tadi. bahayanya BUMDes ini akan dikuasai oleh persaudaraan Agus ini. Lagi satu namanya sama, kemudian yang kedua sama-sama juga, meskipun tidak langsung saya juga leluhur saya juga dari Sleman. Tonggo Desa kali Mas Agus Kolik ini sebetulnya saya ini. Ya, cuman saya ada di Malang gitu aja. Pak D gini, Mas Agus, mungkin sedikit aja, mungkin nanti teman-teman yang lain saya kira juga semakin tertarik ya, untuk kegiatan ini. Memang ini kegiatan yang terus terang cukup yang saya ikuti cukup pelik, rumit gitu ya. Kemudian melibatkan banyak pihak dan yang jelas kita juga masih agak di beberapa tempat itu pada ragu sebetulnya konsep yang benar itu seperti apa kan gitu. Mungkin saya kembalikan ke kami sendiri aja Mas Agus untuk mendiskusikan ini lebih detail. Saya juga sudah berproses Mas Agus, tapi masih dalam proses menunggu verifikasi gitu. Jadi artinya kami sudah terverifikasi, kemudian terkait dengan yayasan dan lain sebagainya kan sudah. Kami sudah mengajukan 3 titik Mas, sudah masuk, tinggal menunggu apa itu istilahnya, penjelasannya, menunggu verifikasi lapangan itu ya. Nah, ini kira-kira butuh waktu berapa hari toh Mas, kalau setelah pengajuan kami diterima secara sistem, kami sudah diterima, kemudian ada penjelasan menunggu verifikasi lapangan atau kunjungan lapangan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam proses kami mengajukan 3 titik tadi, waktu kita mengajukan di formatnya di sistem itu, paling bawah sendiri itu ada sebuah komitmen yang harus kami gitu ya. Itu terkait dengan masa pembangunan itu Mas. Di situ ternyata ada pembatasan masa kalau sudah diverifikasi dan dinyatakan oleh tim BGN. Nggak tahu nanti yang memverifikasi itu siapa, entah dari Kodim atau dari BGN langsung, saya juga belum paham. Itu ada sebuah komitmen paling bawah itu yang mengatakan kalau sudah tim verifikasi itu ada penjelasan bahwa pembangunan itu maksimal itu harus selesai dalam waktu 45 hari. Saya mencoba, saya tulis 60 itu nggak bisa Mas. Gitu. Maksudnya saya nawar menjadi 2 bulan lah gitu. Nah, apakah itu menjadi sebuah komitmen saklek gitu ya? Bisa nggak bisa kita harus
kayak Bandung Bondowoso 45 hari harus sudah tuntas semua. Kok bagi saya mungkin bukan saya pesimis, tapi melihat bahwa yang harus disiapkan, saya melihat ke tempatnya jenengan dan beberapa kali nyuwun sewu saya tidak izin jenengan, tapi saya lihat bolak-balik lihat di tempatnya jenengan kalau saya pas pulang gitu, saya lihat dari luar Mas. Itu kayaknya kan tidak mungkin dilakukan dalam waktu 2 bulan tuntas gitu ya, apalagi peralatan dan lain sebagainya. Kalau kami cari di Malang dan Surabaya pun juga belum bisa gitu. Rata-rata peralatan itu diambilkan dari Jakarta semua kan gitu. Nah, pertanyaan saya yang kedua ini adalah, adakah konsekuensinya Mas Agus jika sampai 45 hari mereka akan melakukan kunjungan lagi dan melihat bahwa kita tuh belum tuntas gitu. Itu apakah ada sebuah konsekuensi atau sanksinya gitu. Nah, kemudian yang terakhir Mas, ini juga karena saya juga sebelum saya mengedukasi teman-teman yang lain, seperti biasa saya harus jadi kelinci percobaan juga gitu Mas. Karena kalau saya belum ngalami sendiri terus nuturi wong liya itu kayaknya jadi kayak lucu kan gitu. Yang terakhir ini, yang tadi saya yang juga membuat saya juga kembali semangat untuk berproses ini, itu adalah terkait dengan yang tadi jenengan sampaikan terakhir, kontribusi BUMDes untuk penyedia suplai itu Mas. Nah, pertanyaan saya di sini, di dalam SPPG itu nanti kan ada satu yayasan, yang kedua kepala SPPG gitu Mas ya. Ada dua pihak yang bersama-sama mengelola dapur MPG ini. Nah, pertanyaan saya yang terakhir ini adalah seberapa kuat sih Mas posisi yayasan yang dalam hal ini nanti itu sebetulnya adalah yang berperan adalah BUMDes dalam bersama-sama dengan ketua SPPG itu untuk menentukan oke, BUMDes semua yang mengambil gitu. Karena saya dengar itu juga mereka sebenarnya punya kuasa untuk menentukan supplier mana saja yang boleh masuk ke dalam SPPG itu. Nah, kira-kira seberapa kuat Mas Agus kira-kira nanti dalam perjalanan itu yayasan ini bisa bukan mengedukasi sebetulnya, tapi menjelaskan kepada ketua SPPG untuk menyampaikan bahwa sudah cukup nanti yang mensuplai produk untuk yang akan dimasak itu semuanya dari BUMDes gitu. Bagaimana mereka bisa memahami itu? Apakah itu sudah bisa dilakukan ataukah nanti perlu ada semacam negosiasi ulang lagi gitu? Sementara niku Mas Agus, 3 pertanyaan saya. Jadi berapa lama mereka akan melakukan kunjungan untuk menentukan titik itu disetujui atau tidak? Yang kedua tentang waktu 45 hari. Kemudian yang ketiga itu tadi tentang kesiapan kepala SPPG untuk bisa menerima bahwa BUMDes sajalah nanti yang mengisi produk-produk itu. Gitu. Oke, matur nuwun Mas Agus. Pak D, matur nuwun sementara itu dulu Pak D. Matur nuwun. Ini 3 pertanyaan tapi cukup sangat mendasar ini Mas Kolik. Jadi satu tentang proses verifikasi, walaupun kalau yang saya tangkap adalah ketika bicara proses verifikasi yang seperti kita sudah diskusikan, salah satunya adalah bagaimana kemudian punya akses ke badan. Nah ini podo-podo BUMDes kan Mas Kolik juga kemarin juga sudah menyampaikan statement bahwa salah satunya terbantu oleh Kementerian Desa, kayaknya bagian-bagian pengawalan dan pemrosesan supaya segera verifikasi dan seterusnya ini perlu ada invisible hand lah ya, tangan-tangan yang tidak kentara dari Kementerian Desa dan teman-teman yang sudah berjalan sehingga ini saling menguatkan teman-teman BUMDes. Yang kedua tadi tentang masa pembangunan jadi 45 hari dan seterusnya. Nah ini mungkin strateginya seperti apa? Kalau saya sih lebih melihat strateginya seperti apa untuk bisa memenuhi 45 hari karena kalau itu sudah disampaikan tadi oleh Singosari tadi, ketika ditulisnya lebih dari 45 berarti kan nggak bisa, konsekuensinya apa, dan kemudian ini pertanyaan yang cukup mendasar juga adalah ketika pengharapannya BUMDes terlibat, kemudian pengharapannya tentang bagaimana
suppliernya adalah kawan-kawan BUMDes atau mitra-mitra dari BUMDes dan seterusnya, ternyata ada otoritas yang cukup besar ini untuk menentukan ya siapa yang menjadi supplier dan seterusnya, itu bukan dari BUMDesnya, dari yayasan umpamanya. Nah ini mungkin Singosari tadi mempertanyakan sebesar apa ini, jangan-jangan apa yayasan ini kalau di PBB itu yang apa ada negara yang punya hak veto untuk kemudian oke ini nggak bisa, akhirnya pengharapan bahwa bisa menggerakkan apa UMKM atau mitra-mitra BUMDes yang lain ini nggak bisa berjalan dengan baik. Monggo Mas Kolik bisa diberikan pencerahannya, dan saya yakin ini akan menjadi satu penjelasan yang sangat menarik. Monggo. Ya. Terima kasih Pak Agus. Lama nggak ketemu Pak Agus. Ada beberapa hal tadi yang disampaikan Pak Agus yang berkaitan dengan proses pengajuan dapur. Yang pertama tadi, proses pengajuan proposal berarti sudah bisa dilalui dengan baik ini. Nanti di situ muncul proses pembangunan. Nah sebetulnya dapur kita disetujui atau tidak itu ya ini. Sebetulnya tempat Mas Agus ini di situ kan sudah tertulis di situ proses pembangunan. Nah ini berarti kita diberikan waktu seperti yang ditulis di situ untuk segera melakukan proses pembangunan. Kalau Mas Agus ini nunggu akan diverifikasi, ini nggak akan ada verifikasi di situ. Karena di dalam aplikasi BGN.Dukda itu kalau kita sudah melihat itu jenengan kan di situ sudah tertulis proses pembangunan. Proses pembangunan atau apa? Kalau kita belum disetujui itu proses pengajuan kalau nggak salah, proses pengajuan atau proses verifikasi atau proses pengajuan gitu. Lalu kalau sudah disetujui berarti di situ proses pembangunan, berarti titik kita itu sudah disetujui. Nah dari situ kalau Pak Agus ini nanti nunggu verifikatornya siapa yang akan datang, nggak akan ada yang datang itu Pak. Kalau sudah proses pembangunan berarti kita diminta untuk membangun dapur MBG kita. Nah setelah Nyun sewu Mas Agus, Nggih. mungkin saya potong sedikit nggih. Ini sekalian saya buka websitenya atau aplikasi saya yang terkait dengan BGN ini Mas. Nggih. Jadi Nyun sewu, saya mengajukan itu kan 3 titik. Ini untuk antisipasi aja sih sebenarnya. Bukan saya punya duit 2,5 M kali 3 mboten, tapi untuk antisipasi bahwa ada kemungkinan 3 titik ini juga tidak semuanya disetujui ngaten. Nah ini yang sudah masuk, itu statusnya dari pengajuan saya itu tulisannya verifikasi pengajuan gitu Mas di sebelah kanan. Kemudian ada penjelasan, saya bertanya langsung ke BGN apakah ini dalam tanda kutip dengan, kalau menurut saya ini sudah ideal, apakah sambil menunggu verifikasi pengajuan saya boleh mulai nyicil, karena kan juga khawatir dengan 45 hari itu. Nah ternyata jawaban mereka tidak boleh melakukan pembangunan dulu sebelum verifikasi pengajuan ini disetujui. Artinya sebelum ada tim dari BGN datang. Ngaten Mas Agus kira-kira. Jadi saya belum disetujui, artinya masih ada verifikasi pengajuan. Nggih. Jadi ada 3. Nggih. Matur nuwun Mas Agus. Iya Pak Agus. Nggih. Berarti masih verifikasi pengajuan ya. Memang di awal untuk mendirikan dapur itu proposal masuk, lalu di itu kalau sudah komplit itu verifikasi pengajuan. Coba Pak Agus nanti kita komunikasi pasca ini secara telepon gitu yang berkaitan dengan dapur Pak Agus supaya segera bisa diverifikasi. Kalau sudah proses verifikasi pengajuan itu kalau sudah disetujui itu nanti di situ akan ada pergantian dari verifikasi pengajuan menjadi proses pembangunan kalau nggak salah. Proses pembangunan. Berarti itu sudah disetujui. Nah, kita diberikan waktu tadi 45 hari untuk pembangunan. Nanti kalau yang secara teknis ya Pak Agus, nanti secara teknisnya nanti kita per telepon atau per WA secara teknis bagaimana supaya kita bisa segera di-approve oleh
BGN tidak menunggu waktu yang lama. Tapi kita pastikan ya kalau Pak Agus mau bikin satu yang satu itu dulu yang mana yang menjadi prioritas untuk diajukan. Setelah kita melihat tadi yang saya sampaikan tadi Pak Agus, kondisi di Ya, lingkungan iya. sekitar kita, apakah di wilayah dapur sekitar kita itu belum menerima manfaat dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang kita prioritaskan yang seperti itu. Iya. Gitu nggih Pak Agus. Nanti Iya. untuk teknisnya nanti karena ini berkaitan dengan teknis banget yang nanti akan saya jelaskan melalui melalui telepon saja supaya detail gitu ya Pak. Iya. Itu screenshotnya dari halaman muka yang menjelaskan itu saya kirim ke Pak Dikoco ini Mas. Mungkin Oh, bisa nggih, nggih. ditampilkan. Jadi yang saya maksud ada di sebelah kiri warna merah itu loh Mas. Verifikasi Nggih, pengajuan. Pak. Nggih. Saya Mungkin paham. mungkin bisa ditampilkan Pak D yang sebagai hostnya. Iya, matur nuwun. Satu mungkin yang lainnya. Nggih. Oh, nggih. Mungkin kalau yang lainnya juga bisa melihat seperti apa tuh bentuk verifikasi pengajuan itu gitu ya. Ya. Lalu tak kirimkan juga nanti Pak Dikoco yang berkaitan seperti apa atau kalau itu sudah kita harus membangun. Ya, bukan. Oke, ini menarik. Tadi ada bagian-bagian yang seperti tadi kita seperti pertemuan awal waktu itu sudah disampaikan tentang bagaimana kemudian ini forum ini Mas Khalid sudah siap untuk membantu kawan-kawan BUMDes karena ya ini semangat kebersamaan BUMDes lah ya. Nah, yang mungkin saya akan coba tampilkan izin yang dari Mas Agus ya. Jadi ini tampilan yang dari Singosari. Jadi tampilannya seperti ini. Betul, itu masih kuning itu Pak. Yang tulisan kuning Ini ya. itu ya verifikasi pengajuan memang itu belum disetujui oleh BGN. Nah, mungkin Berarti proses yang ini menjadi terverifikasi atau pembangunan itu yang kemudian perlu sentuhan-sentuhan tadi ya Mas ya. Artinya betul. komunikasi lebih lanjutnya. Oke. Jadi Coba kawan-kawan jenengan bisa melihat di sini prosesnya ini kalau sudah verifikasi pengajuan artinya secara dokumen itu sudah dianggap lengkap oleh sistem. Kira-kira gitu ya Mas Kolik ya. Betul. Mungkin Pak Surya bisa buka yang punya saya, yang ini kan dari kuning tadi sudah menjadi biru itu Pak. Proses persiapan. Nah, ini proses. Berarti tadi verifikasi pengajuan, kalau kemudian sudah terverifikasi akan masuk di proses Statusnya proses persiapan. persiapan. Oke. Nanti kalau persiapan ini lanjut terus. Nah, lanjut proses persiapan itu lanjut itu gedung jadi yang di bawahnya tadi Pak ada yang ini hijau. ya sudah ke survei lapangan ya Mas. Jadi gini proses tahapannya. Di proses persiapan itu kita membangun dapur. Setelah dapur kita jadi, peralatan jadi, kita upload lagi ke portal ini. Mobil juga ada, kita upload lagi ke portal. Setelah di-upload semua, nanti diklik lagi, nanti akan berubah keterangannya jadi survei lapangan. Jadi nanti dari BGN itu akan menerjunkan orang ke tempat kita, apakah data-data yang kita sajikan, misalnya pembangunan tadi, lalu mobil, peralatan dapur, ompreng, itu memang sudah sesuai seperti apa yang dikirimkan di dalam sistem. Mas Kolit berarti ketika proses persiapan, itu kemudian akan harus selalu update informasi-informasi yang sudah dilakukan dan seterusnya supaya kemudian nanti sampai ke posisi survei lapangan itu. Iya, betul. Nanti di situ sudah ada standarisasi juga apa yang harus diupload
di dalam proses persiapan ini. Oh, nanti pembangunannya, peralatannya, mobilnya, lalu video ruangan-ruangan. Setelah itu di-upload, setelah di-upload nanti akan ada muncul survei lapangan tadi. Survei lapangan menunggu orang dari BKN datang ke lapangan untuk ngecek kita. Biasanya waktunya nggak lama itu. Setelah semua di-upload ya paling di kami itu rata-rata 3 hari itu sudah ada kunjungan dari BGN ke dapur kita. Nah setelah kita diverifikasi itu biasanya ada masukan-masukan sedikit. Oh ini Pak belum ditutup, ini kurang penutup. Oh ini peralatannya kurang ini. Oh ini yang kalau sudah diupload dan sesuai standar yang digariskan oleh BGN kita membangunnya peralatan dan sebagainya paling tidak kurangnya hanya dikit-dikit saja. Tapi kalau sudah sempurna ya sudah mereka petugas dari BGN itu akan membuat laporan. Setelah membuat laporan ke atas nanti di situ muncul lagi nunggu SPPI gitu ya. Jadi proses itu terus berjalan bertahap sesuai dengan jenis pekerjaan yang kita lakukan. Nah, untuk waktu yang 45 hari, apakah itu patok 45 hari, kalau enggak 45 hari ditinggal, itu saya kira enggak juga. Wong saya itu ada yang bangunnya sampai 2 bulan, ada yang bangunnya sampai hanya di 1,5 bulan, ya pada prinsipnya intinya BGN itu tahu kita berproses, tapi kalau kita hanya proses pengajuan, nggak ada pembangunan, nggak ada apa, 3 bulan apa 2 bulan nggak ada, ya nanti titik kita ya sudah mungkin proses persiapan hilang lagi, karena memang ini untuk mengetahui apakah kita itu berproses atau tidak. Banyak orang yang mengajukan eh, cuma iya saja, tetapi waktu pelaksanaannya dia nggak laksanakan karena terkendala macam-macam. Nah untuk itu ya memang kita persiapkan dulu seluruhnya. Kalau mau bangun ya sudah, duitnya sudah kita siapkan sehingga waktu 2 bulan itu kita bisa mengikuti proses yang ada. Saya kira itu yang berkaitan dengan pengajuan tadi. Lalu yang tadi sudah menjawab juga 45 hari pekerjaan, apakah itu harus 45? Tidak, jadi paling tidak itu BGN mengetahui progres kita. Ya progresnya jangan terlalu lambat juga. Kalau kita sudah pembangunannya itu paling tidak 2 bulan itu cukup untuk membangun sebuah dapur kalau kita. Nah ini kita juga selalu berkoordinasi, menyampaikan progres kita, BGN tahu kita berproses ini tahu sehingga dapur kita, pembangunan kita itu bisa terpantau. Lalu yang ketiga peralatan dari Jakarta. Tidak Pak Agus, saya kira peralatan-peralatan itu banyak. Di Malang itu juga banyak, cuma coba kita buka vendor-vendor yang berkaitan dengan kitchen itu banyak Pak. Cuma ini memang custom, layout dapur kita seperti apa, nah peralatan-peralatan yang dibutuhkan itu biasanya untuk mengikuti alur yang ada itu custom. Saya itu kalau di sini membangun dapur, begitu saya membangun, itu saya sudah berkoordinasi dengan orang-orang yang vendor-vendor kitchen yang ada di Jogja itu banyak juga yang menyediakan peralatan-peralatan dapur, perangkat-perangkat dapur, meja, dan macam-macamnya itu. Nah ini begitu saya bangun, saya koordinasi dengan mereka. Lalu saya sudah DP, tolong dibuatkan kitchen set saya, sehingga waktu pengerjaan itu rata-rata ya bisa 1 bulan, sehingga begitu kita bangun dapur, kita sudah kontrak dengan kitchen yang ada untuk membangun di kitchen set di dapur kita. Dapurnya jadi, kitchen setnya sudah masuk. Peralatan banyak Pak di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, mungkin Malang pun juga banyak. Kalau kita bisa menelusuri, tidak harus yang gede-gede, yang kecil-kecil pun memungkinkan asal standarisasinya bisa dipenuhi. Misalkan kandungan stainlessnya berapa dan sebagainya. Itu intinya di situ. Tidak semua peralatan di Jakarta. Bahkan kalau saya beli di Jogja semuanya pun ada, apalagi di Jawa Timur Pak, di Malang pasti ada itu. Lalu untuk menjadi supplier yayasan dan kepala SPPG ini sejauh mana hubungan sejauh mana hubungannya?
Nah, saya kira tujuan BGN itu yang pertama adalah mengatasi gizi dan stunting. Lalu yang kedua, menggerakkan ekonomi lokal. Jadi supaya bagaimana ekonomi secara lokal itu bergerak. Nah, makanya BUMDes itu sebetulnya sangat cocok kalau yang bisa memegang peranan ini. Saya selalu menyampaikan bahwasanya BUMDes itu kalau ditarungkan dengan lembaga-lembaga yang lain, pengusaha-pengusaha yang kelas menengah gitu saja, saya kira kita masih banyak butuh belajar. Nah, di Jogja pun kita untuk bisa menjadi supplier kita bersama-sama kok, tidak bersendiri-sendiri. Karena apa? Kita ini kan berhadapan dengan kualitas, kontinuitas, dan rutinitas. Lalu di samping itu juga kita persaingan di harga dan sebagainya. Nah, kalau BUMDes pemilik dapur itu perannya seperti apa? Nah, yang menerima keuangan, yang menerima bantuan dari pemerintah itu kan yayasan, duit. Berarti kan duitnya itu ada di yayasan, yang mengoperasionalkan yayasan bersama kepala dapur. Nah, kalau tujuannya untuk pemberdayaan, saya kira tinggal kita komunikasikan saja. Oh, ini kita akan untuk menggerakkan ekonomi lokal. Untuk suppliernya dari Badan Usaha Milik Desa saja ya. Ya seperti itu mereka paham kok. Dari SPPI paham. Di tempat saya juga saya sampaikan seperti itu ya oke. Karena memang untuk suppliernya itu kan di situ sudah tertulis Badan Usaha Milik Desa atau koperasi atau lembaga ekonomi yang lain. Nah, BUMDes itu jelas-jelas tertulis di situ itu memegang peranan untuk menjadi supplier itu sudah tertulis. Nah, kalau kita menjadi pemilik dapur, lalu duit itu masuk ke kita yang juga akan mengoperasionalkan duit itu bersama kepala dapur, saya kira kalau di lapangan sih hubungannya meskipun pengguna keuangan kita dan mereka itu, saya kira untuk pemberdayaan ekonomi dipegang BUMDes itu tidak ada masalah. Selama BUMDes itu bisa memenuhi standar itu loh, standar kualitas, lalu kontinuitas dan apa, ya itulah. Nanti ada satu lagi ya, yang harus bisa dipenuhi, kualitasnya harus bisa dipenuhi. Jangan sampai misalkan BUMDes menjadi supplier, misalkan kebutuhannya saat ini 2 hari yang akan datang itu ini atau 3 hari atau 1 bulan yang akan 20 hari yang akan datang itu seperti ini menunya, ya kita harus bisa memenuhi itu secara kuantitasnya juga karena mereka banyak toh. Misalnya kalau pas masak telur saja satu dapur itu butuh 1 orang 1 telur misalkan. Berarti kan sudah 3.500 sampai 4.000. Ya, secara kuantitasnya kita juga harus bisa memenuhi. Nah, BUMDes harus bisa memenuhi itu semua. Saya kira untuk menjadi supplier itu ya tinggal pemilik dapur, terutama yayasan bersama SPPG. Kalau di prakteknya itu tidak ada masalah. Mereka juga paham, oh ini untuk BUMDes, untuk menjadi supplier itu paham. Jadi mereka juga welcome, asalkan yaitu standar mereka itu ya yang mereka minta itu bisa kita penuhi. Hubungannya saya kira seperti itu, kita bisa berkoordinasi. Lalu keuangannya itu kan gini, yang sudah kami ceritakan kemarin. Ya, kalau dulu itu duit itu mampir ke yayasan dulu, yayasan baru ke pemilik dapur. Kalau sekarang misalkan Pak Agus pakai yayasan saya gitu ya. Lalu duit itu bukan mandek ke saya dulu, tetapi langsung ditransfer ke Pak Agus. Makanya tadi di proses proposal tadi itu di situ ada PIC dapur itu siapa, nama, lalu nomor telepon, nomor email, nah KTP itu yang akan nanti langsung mendapatkan aliran keuangan dari Badan Gizi Nasional. Untuk keuangan insya Allah sekarang sudah tidak mampir lagi ke yayasan, karena kejadian-kejadian dulu bahwasanya ada juga duit yang sudah ditransfer oleh BGN, tapi mandek di yayasan tidak ke dapur. Sekarang langsung ke dapur, PIC dapur itu siapa, itulah yang akan mendapatkan aliran keuangan itu. Seperti itu Pak Agus, insya Allah
di lapangan koordinasi itu bisa berjalan dengan baik, dan selama BUMDes itu bisa memenuhi standar-standar itu, saya kira yang menentukan itu PIC dapur kita sendiri dan mereka itu akan lebih mudah. Oke, matur nuwun, Mas Kolik. Jadi ini nanti kalau yang satu poin tadi supaya berubah dari verifikasi pengajuan kemudian ke proses, mungkin itu bagian yang apa tektokan nanti sesama Agus ini, persaudaraan Agus. Kalau nanti saya nomor kontaknya saya pikir sudah saling ada, monggo saling berkoordinasi. Dan kemudian ini ada pertanyaan menarik ini dari Bang Ali Akbar ini. Mungkin bisa langsung dibuka mic-nya Bang Ali untuk kemudian bisa tersampaikan. Baik, Maksudnya Pak kayak De, apa? terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Nama saya Ali Akbar dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tentang hal daripada pemaparan Pak Agus tadi, kami sangat menarik sekali tentang adanya untuk MBG ini, aplikasi MBG ini di Padang Pariaman belum ada. Kabupaten Padang Pariaman. Jadi beberapa waktu yang lalu kami telah mulai mendata petani-petani, cuman kami kesulitan juga untuk supplier ini kan petani, itu nanti Pak Agus ya, karena kan bagaimanapun surat menyurat yang ada tadi di SPPG lengkap, ya kan, udah oke, tapi suppliernya siapa gitu kan? Suppliernya yang bertanggung jawab adalah kan petani. Nah, mohon bimbingannya Pak Agus untuk pendataan petani ini bagaimana, kemudian sayur mayur apa aja yang direkomendasikan. Karena saya pernah mendengar kalau kangkung itu tidak direkomendasikan karena cepat ini basi ya atau dan lain-lainnya. Nah, itu mohon bimbingannya Pak Agus. Sekian, terima kasih. Terima kasih Silakan. Pak De. Ya, mau Mas Khalid, mungkin berdasarkan pengalaman yang sudah ada dan seterusnya, mungkin kalau kalau suplai sayur dan apa kebutuhan pasti kan menyesuaikan dengan menu dan seterusnya. Tapi mungkin ada tips-tips khusus yang perlu disampaikan supaya kawan-kawan petani atau yang kemudian dikoordinir oleh BUMDes ini memang mampu mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan itu. Monggo Mas. Oke, Pak Ali, terima kasih. Untuk bagaimana kita menjadi supplier yang baik itu seperti apa, saya kira ini karena memang di regulasi disebutkan bahwa yang menjadi supplier itu adalah badan usaha milik desa, koperasi, dan lembaga ekonomi layanan. Berarti kita salah satu organisasi yang bisa menjadi supplier. Nah, bagaimana kita bisa menjadi supplier yang baik supaya alur barang yang kita terima itu secara kualitas, kontinuitas juga bisa terjamin. Jangan-jangan kita bisa sudah mau jadi supplier tapi nanti tersendat di tengah jalan. Supaya tidak tersendat itu seperti apa? Yang pertama adalah pastikan produk-produk yang akan kita supply. Kira-kira itu kemampuan itu kita apa saja? Apakah kita mampu semuanya? Kalau kita mampu semuanya, tangani semuanya. Saya kira kita tinggal bekerja sama dengan vendor-vendor yang ada. Misalkan kalau itu vendor-vendor barang-barang pabrikan, ada tepung, ada gula, ada dan yang lain sebagainya. Tinggal kita bekerja sama dengan agen atau bahkan perusahaan yang mengolah itu, susu misalkan. Cari vendor yang bisa mensuplai kebutuhan kita. Kebutuhan kita berapa nanti tinggal koordinasi dengan SPPG. Oh, sebulannya itu kebutuhannya apa saja dan muncul akan kebutuhan itu kapan. Biasanya dapur itu dia mempunyai jadwal masak itu dua minggu sebelumnya itu sudah muncul, sehingga kita tahu 2 minggu yang akan datang itu kebutuhannya apa, berasnya berapa, sayurnya berapa, minyaknya berapa. Jadi kalau produk-produk pabrikan segera koordinasi dengan vendor-vendor yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Minyak itu kan nggak mungkin juga diproduksi oleh petani dan sebagainya. Nah, kalau yang nggak mungkin diproduksi oleh petani, cari vendor yang mampu lah. Lalu kalau produk-produk itu dari petani, kalau di kami memang memprioritaskan petani-petani lokal. Misalkan
telur itu ya kita prioritaskan peternak yang ada di seputaran kita. Kalau ada peternak yang mampu mensuplai sesuai dengan kebutuhan, itu ya kita prioritaskan di situ. Tapi kalau kita tidak ada, ya segera juga cari, Pak. Cari peternak-peternak yang besar, yang mampu mensuplai kebutuhan dapur. Demikian juga daging. Nah, daging itu juga meskipun kita bisa memberdayakan orang-orang lokal, pemotongan ayam lokal, tapi ya pemotongan ayam itu harus tersertifikasi juga. Nah, sehingga biasanya di kelemahan kita itu pemotongan ayam yang kecil-kecil itu belum ada sertifikasinya. Nah, ini yang akan menjadi permasalahan sehingga dapur itu membeli harus bersertifikasi. Nah, ini juga kita edukasi mereka. Kita boleh membeli dari luar dulu. Kalau saya, gitu ya, kebijakan saya, itu selama di dalam itu belum siap, di petani lokal kita belum siap, kita beli di luar dulu. Tetapi yang di dalam ini juga tidak dibiarkan, tapi diajari. Nah, kalau mereka sudah siap, nanti kita pindah dari produk-produk luar, itu kita pindah ke produk di dalam itu pelan-pelan. Sehingga mulai produk lokal itu terserap pelan-pelan. Setelah mereka kuat, ya itu baru kita pakai 100% bisa produk lokal yang jenis ini gitu ya. Lalu untuk tahu tempe itu kan sering juga dipakai itu tahu tempe. Nah, ini juga menjadi peluang BUMDes saya kira. Di situ ada ada produksi tahu tempe enggak di masyarakat. Kalau tidak ada, ya cari juga di luar. Kalaupun itu kita akan pengen menggugah masyarakat sekitar untuk bisa memproduksi, nah kita bisa ke situ. Bisa mengedukasi masyarakat untuk bisa berproduksi. Ataupun badan usaha milik desa kan punya dana ketahanan pangan. Itu bisa dipakai untuk memproduksi tahu, memproduksi tempe, atau kegiatan-kegiatan yang lain. Demikian juga berkaitan dengan buah. Nah, buah yang bisa menjadi unggulan di daerah kita. Kalau di Sleman misalkan salak itu kan pasti sudah banyak itu. Nah, kita tinggal menghubungi petani-petani saja yang ada di Sleman banyak. Tetapi manakala kita berbicara masalah apel, nah nanti kan bisa ngobrol sama Pak Agus. Pak Agus, ini kebutuhan apel di sini kira-kira seperti ini. Kalau pisang saya kira dimanapun tempat kita tinggal bagaimana bisa mengkoordinir petani itu supaya bisa mensuplai kebutuhan dapur kita. Kuat untuk mensuplai kebutuhan dapur kita. Nah, untuk yang lain-lain yang belum ada, ya saya kira kita harus berkoordinasi, berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang lain, supplier-supplier yang lain supaya kita kuat. Lalu yang kedua, untuk bisa menjadi supplier yang baik, ya tadi kita bekerja sama juga dengan supplier yang lain, supaya kalau kita mendadak itu ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dan waktunya juga agak cepat, itu kita bisa minta tolong atau berkoordinasi dengan supplier yang lain untuk bisa memenuhi terlebih dahulu. Karena pastilah di dalam perjalanan itu ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita tangani sendiri, ya nanti paling tidak kita ada kerjasama dengan supplier yang lain yang bisa nanti untuk bisa mengcover. Saya kira untuk menjadi supplier seperti itu kita harus belajar betul. Nah, kalau dapurnya kita yang menentukan belanja kita dan SPBI, lalu pastikan nantinya untuk bisa mendapatkan hak untuk menjadi supplier akan lebih mudah. Sayuran jenis apa yang bisa dimasukkan? Saya kira sayuran-sayuran itu sudah ada ketentuan dari teman-teman di dapur. Di situ ada ahli gizi dan sebagainya. Tapi menurut yang ada di lapangan, sayuran-sayuran yang dibutuhkan itu sayuran-sayuran untuk yang sifatnya itu nanti dikerjakan secara kering, bukan berkuah gitu ya. Bukan berkuah, karena berkuah itu jarang, karena di sistem atau di tempat untuk makan itu kan tidak ada tempat yang untuk kuah langsung bisa ke sana. Kalau pakai kuah itu harus bungkusin pakai plastik, dimasukkan, itu akan menjadi
pekerjaan yang lama, ribet, dan itu tidak banyak disukai oleh teman-teman yang ada di dapur di dalam proses pembuatannya. Sehingga sayuran itu kebanyakan sayuran kering. Sayuran kering yang banyak dibutuhkan apa? Ada kacang panjang, ada wortel, lalu ada labu siam, ada buncis, ada sawi, ada brokoli, dan lain sebagainya. Sayuran-sayuran yang bisa dimasak, yang cocok dimasak untuk sayuran-sayuran kering. Rata-rata yang dipakai itu sayuran-sayuran kering, bukan yang sayur-sayuran basah dengan ada kuahnya. Yang ada kuahnya ya mungkin sekali dua kali, tapi kebutuhannya itu lebih sedikit daripada sayur-sayur yang sifatnya kering. Jadi seperti itu Pak, kalau kita mau jadi supplier, sebenarnya yang bisa menjadi hak supplier itu bukan petani langsung, tetapi badan usaha milik desanya itu sendiri. Baru badan usaha milik desa itu bekerja sama dengan petani. Nah, bagaimana kita memanage supaya petani-petani ini bisa menyediakan barang kita, ya kita harus mempunyai strategi. Karena kalau langsung ke petani untuk mensuplai, ya petani itu kan ada jadwal tanamnya, ada jadwal panennya. Kalau kita tidak bisa manage, ya sekarang ada, besok tidak ada. Sehingga harus bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, juga bisa berkolaborasi dengan banyak petani yang ada di seputaran kita. Dan bisa berkolaborasi dengan vendor-vendor yang mensuplai barang-barang yang pabrikan. Saya kira itu Pak Ali. Oke, terima kasih. Ini yang saya tangkap ini Mas Khalid ya. Jadi ketika bagaimana memerankan BUMDes, salah satu yang menjadi penting adalah bagaimana BUMDes memahami satu model bisnis ya. Mungkin model bisnis apa manajemen logistik yang kemudian perlu dipahami oleh teman-teman dari BUMDes sehingga dia paham betul bagaimana mengelola kemitraan dengan vendor-vendor atau kemudian bahkan bisa jadi kalau kemudian terbayang oh ini proses kebutuhannya seperti ini maka BUMDes bisa menjadi agen umpamanya agen untuk minyak goreng sehingga satu sisi untuk keperluan suplai ke dapur satu sisi dia juga bisa mengembangkan jadi bisnis yang lain karena sudah jadi agen otomatis akan dapat harganya lebih bagus dan seterusnya. Ini menurut saya hal hal menarik yang kita temukan di forum ini di samping memang koneksitas kekuatan berkomunikasi dengan para pihak ini menjadi hal yang sangat penting. Mungkin Bang Ali itu ya sudah dapat gambarannya ya. Jadi setidaknya inventarisasi kandidat-kandidat mitra petani atau mitra pedagang atau mitra-mitra agen dari produk-produk dari pabrikan ini menjadi penting untuk kemudian diinventarisasi sehingga ketika berkomunikasi dengan dapur maka sudah langsung kebayang bahwa oh ini kebutuhannya seperti ini berarti hubungannya sama si ini kebutuhan produk ini berarti hubungannya sama siapa yang kemudian fungsi pentingnya BUMDes adalah tentang quality dan quantity. Kontrolnya itu harus pasti supaya tetap menjadi mitra dari dapur. Saya pikir itu Bang Irfan silakan open mic sudah resen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya ingin mengajukan sebuah kasuistik di wilayah kami sekaitan dengan program makan gizi gratis ini. Di wilayah kami tuh Pak Agus kemarin kan sempat viral sekaitan dengan kualitas makanan siang gratis itu. Karena di beberapa wilayah itu eh, apa ada seorang anak SMP itu kan mengadukan makanan makanan mereka itu kan berbau begitu Pak Agus. Itu kan sempat viral di wilayah kami. Itu bagaimana anunya saluran pengawasan dan pengaduannya itu seperti apa? Karena selama ini kan warga itu hanya memviralkan saja dari dari HP ke HP begitu. Itu sekaitan dengan kualitas makanannya itu Pak Agus.
saluran pengaduan dan pengawasannya itu seperti apa. Kemudian juga yang kedua, berkaitan dengan keberadaan dapur gratis ini kan beberapa bulan yang lalu kan atau beberapa tahun yang lalu itu kan sudah ada contoh atau apa dapur percontohnya itu kan sudah berlangsung. Dan nanti katanya di bulan-bulan 8 ini akan apa? Akan ada lagi dapur-dapur yang beroperasi. Tapi di sisi lain ada yang beberapa dapur itu yang baru saja belum mendapat izin tapi mereka sudah beroperasi. Katanya mereka mendapatkan melalui jalur partai yang sedang berkuasa. Nah, ini kan menjadi polemik di daerah kami, Pak Agus. Nah, kemudian yang kedua, saya kira dengan keberadaan BUMDes ini dengan bermodalkan yang 20% dari penyertaan modal BUMDes, saya kira agak susah untuk bagaimana kemudian BUMDes menjadi menjadi pemain utama dalam hal makan siang gratis ini. Ya paling tidak BUMDes itu sebagai penyuplai saja bahan-bahan baku yang ada di dapur. Saya kira seperti itu saja. Ya, makasih. Terima kasih. Satu tentang kualitas, dua tentang kualitas makanan ya. Kualitas makanan ini lebih pada komplainnya kemana, dan kemudian yang kedua tentang jalur partai dan seterusnya itu perlu diverifikasi apakah memang benar, dan mungkin bisa jadi kalau kawan-kawan yang lain pakai jalur partai, nah ini jalur kementerian, artinya menjadi cerita yang lain juga. Artinya bisa jadi ini hanya suara-suara dari yang yang kemudian gagal kemudian menyuarakan itu, tapi itu perlu dilakukan verifikasi tentang 20% dana ketahanan pangan. Nah, kalau orientasinya mungkin lebih ke pengen langsung menjadi pemain utama ya seperti yang sudah disampaikan Mas Kolit beberapa kali, bagaimana kemudian niatannya dan kemudian mengajak investor, jangan hanya ngomong cuma 20%-nya aja yang mau dimanfaatkan, kira-kira itu. Kalau memang yang 20% sebenarnya juga bisa dikoneksikan dengan statementnya Pak Dirjen waktu itu, bisa saja 20% ini menjadi distributor, artinya keperluan pangan dan seterusnya, sehingga ketika tadi yang disampaikan sebagai suplai untuk keperluan dapur, maka sebenarnya modal yang 20% ketahanan pangan juga bisa berorientasi ke sana. Mungkin itu sebelum saya sampaikan ke Mas Kolit. Tapi mau ke Mas Kolit, satu yang kualitas sama kalau jalur partai dan seterusnya, monggo mau dikomentari, boleh nggak juga nggak apa-apa. Yang 20% ketahanan pangan, karena Mas Koli juga ada di desa juga sangat paham tentang itu. Monggo Mas. Oke, terima kasih Mas Irfan. Untuk kualitas makan siang gratis, saya kira kualitas makan siang gratis itu secara regulasi itu sudah juga ditetapkan, bahkan pemerintah itu menyiapkan supaya standarisasi kualitas itu juga tidak main-main. Untuk menyiapkan kepala dapur itu tidak asal rekrutmen, dia rekrutmen lalu dia didik yang batch pertama bahkan sampai 7 bulan supaya dia mampu untuk menjalankan dan mengelola. Lalu untuk kondisi di lapangan itu kan sudah menjadi faktor variabel tertentu bagaimana terjun di lapangan. Mereka sudah mempunyai standar SOP-nya sendiri, tapi apabila terjadi di lapangan yang kurang sesuai dengan standar itu seperti apa sikap kita, apakah langsung di media sosial atau sebagainya. Saya kira di struktur di Badan Gizi Nasional itu yang paling bertanggung jawab di dapur itu adalah kepala dapur. Nah, kita bisa menyampaikan ke kepala dapurnya, apakah kepala dapur standar kualitas jenengan itu di bawah, baik dari sisi rasa atau kandungannya. Kandungannya itu terdiri dari karbohidrat, di situ karbohidrat 40%, lalu protein, kalau karbohidrat kan bisa diambilkan dari beras, jagung, ketela, sagu, dan sebagainya. Lalu kandungan protein itu 30%, dia terdiri dari bisa diambilkan dari susu, dari daging, dari tempe dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah serat. Serat itu 30% juga, itu diambilkan dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, itu untuk
kecukupan kandungan yang harus ada di menu. 40% karbohidrat, 30% protein, dan 30% serat. Nah, tetapi kan tidak hanya cukup dengan itu saja, kandungannya sudah terpenuhi, tetapi bagaimana supaya makanan itu bisa terserap di tubuh, itu kan harus melalui proses dimakan. Kalau makanannya di dalam masaknya tidak enak, ya mungkin ini akan menjadi masalah. Protein terpenuhi tetapi tidak dimakan, ya sama saja, tidak akan berdampak apapun di dalam badan kita. Nah, sehingga rasa itu juga rasa itu juga menjadi prioritas juga untuk bagaimana dapur itu bisa mengelola masakan supaya dimakan dengan anak. Nah, kalau standarnya itu tidak terpenuhi, standar protein dan sebagainya itu, salurannya kemana? Yang pertama, yang paling bawah itu sayurannya di struktur dapur itu ada aslap. Aslap itu asisten lapangan. Dia yang selalu berkoordinasi dengan sekolah. Komplain-komplain sekolah, komplain-komplain apa ya dengan aslap. Waktu mengantarkan makanan itu kan aslap itu akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan pihak sekolah, nanti bagaimana teknisnya dan sebagainya itu aslap. Sehingga seandainya nanti terjadi komplain-komplain itu paling bawah itu aslap, asisten lapangan. Itu selalu berkoordinasi kok. Pasti sekolah-sekolah punya nomor telepon dari petugas yang namanya aslap ini, asisten lapangan ini. Karena dia yang bertanggung jawab komunikasi atau humasnya lah dengan penerima manfaat sekolah-sekolah. Lalu di atasnya tadi ada kepala dapur. Kepala dapur bisa disampaikan juga, datang saja ke dapur. Ini loh standarisasi kamu kok jauh, supaya bisa didiskusikan di sana. Apakah betul seperti itu? Kalau betul, pasti nanti akan juga diidentifikasi, lalu juga Badan Gizi Nasional itu juga, bahkan kalau sampai ada yang nyun sewu gitu ya, ada yang keracunan, itu dapur kita itu berhenti dulu sebelum ketahuan sebetulnya yang menyebabkan keracunan itu apa. Apakah dari bahan baku, atau dari proses pemasakan, atau dari apa. Setelah tahu, lalu ada tindakan-tindakan pencegahannya seperti apa, baru bisa berjalan. Mereka sudah mempunyai standar operasional yang kuat. Nah, pengaduannya itu sampai ke kepala dapurnya. Bisa datang ke dapur. Dapur itu kan tidak jauh dari, maksimal kan cuma 6 km dari tempat kita. Jadi kalau komplain bisa ke dapur, temui kepala dapur. Lalu ya di atas kepala dapur itu ada kapok, ketua kelompok. Ketua kelompok itu ada di tingkat kabupaten, lalu ada di tingkat provinsi juga ada. Di tingkat kabupaten, tanya aja dengan SPPI yang ada di situ, dekat-dekat ketua kelompoknya siapa, nomor teleponnya mana, dengan koordinasi. Insya Allah nanti karena yang bersifat aduan-aduan seperti itu yang penting gitu, pasti mereka segera akan tindak lanjuti. Itu mekanisme untuk pengaduan-pengaduan. Lalu belum dapat izin sudah beroperasi. Itu itu dulu. Kalau awal-awalnya memang itu karena belum ada regulasi yang jelas, itu orang mau bikin dapur ya bikin aja. Belum ada dapur, belum ada yang belum dikasih, anak-anak belum dikasih program ini, kita bikin dapur enak gitu. Kalau sekarang memang sistemnya sudah dirapikan, sudah rapi, yaitu kalau belum dapat verifikasi dari pengajuan itu kok kita membangun, ya itu risiko ada di kita. Seandainya kita sudah bikin dapur tidak terpakai, itu risiko dari kita. Lalu dulu juga kita bisa masak dulu untuk nanti dirembes. Setelah 1 bulan jalan itu dirembes. Itu dulu juga. Nah, proses saat ini itu deposit sifatnya. Dari BGN akan deposit ke kita baru kita perasa. Nah, bagaimana kalau kita lakukan, kita masak dulu, lalu nanti nah, itu yang BGN nggak akan mengganti. Waktu kita masak di awal ini, misalnya kita sudah masak seminggu, 2 minggu, lalu kita minta ganti desain, BGN nggak akan mengganti. Jadi BGN mempunyai kebijakan sekarang ya dapat duit dulu baru kita boleh masak. Kalau orang masak dulu, nanti yang hasil masaknya tidak akan diganti.
tidak akan diganti. Setelah dia mendapatkan izin operasional, lalu duit masuk, nah itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga sekarang jangan khawatir, susah kalau dapur itu mau masak dulu, mekanismenya sudah tidak bisa. Kalau itu terjadi, ya itu secara pasti pelanggaran lah, pelanggaran secara keuangan gitu. BUMDes hanya sebagai penyuluh tadi sudah disampaikan oleh Pak Suryo. Saya kira untuk program ini semua terbuka kok. Saya melihat di lapangan itu tidak hanya partai-partai tertentu yang bisa mengakses program ini, semua partai, lalu pihak manapun itu bisa berkoordinasi, kolaborasi selama kita memang betul sungguh-sungguh dan mampu mengikuti apa yang distandarkan oleh Badan Gizi Nasional. Saya kira ngaten. Oke, Alex silakan. Ada yang ingin disampaikan? Halo, Alex. Mana Alex tadi? Silakan. Halo, Alex. Assalamualaikum. Salam ya, langsung. Wah, langsung saya hari ini lagi galau nih. Aduh, lagi galau dapat suplai ayam baru nggak bagus kualitasnya. Saya ngomong apa ya? Sama Pak Agus sudah disampaikan secara detail sih sebenarnya. Sangat detail sekali. Intinya buat teman-teman mas sebenarnya semangat ikutin arahan, cari titik yang sebelumnya. Ini ada pertanyaan saya buat Pak Agus. Pak Agus, izin saya bertanya, Pak. Tadi saya udah tanya di chat di di chat. Silakan. Silakan Alex. Ini kayaknya sinyal ini. Halo, Alex. Oke. Sepertinya ada masalah Kayaknya juga. belum. Silakan. Silakan Alex. Nggak usah pakai video supaya audionya bisa diterima dengan baik. Pak, ini dapur yang kedua saya kan belum operasional. Kalau dapur yang pertama saya sebagai supplier, sebagai pemasok, sedangkan dapur yang kedua kan saya sebagai owner. Izin mau tanya Pak Agus, kalau di hari yang sama uang tidak habis, jadi hitungannya anggapannya uangnya tidak habis, jadi harusnya kan 4.000 dikali 15. Tapi ternyata uang itu tidak sampai ke budget tersebut. Informasinya apakah benar itu akhirnya dikembalikan atau boleh diakumulasikan ke budget hari berikutnya untuk digunakan di overcost di hari berikutnya? Itu aja dari Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Oke, silakan. Pak Khalid, ini jadi menarik ini. Jadi sudah deposit dari BGR nih. Kemudian ternyata pemanfaatannya, mungkin pemanfaatannya lebih pada jumlah dan harga satuan ya. Mungkin jumlahnya tidak terpenuhi atau ternyata jumlahnya tidak seperti yang disampaikan atau mungkin kalau dari segi harga sih saya pikir ini cerita yang lain. Tapi monggo Pak Agus bisa memberikan pengalamannya ketika ada sisa anggarannya karena tidak terpenuhi dengan ketentuan bagaimana dengan uang yang sudah didepositkan itu. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan keuangan. Jadi ada 3 pos anggaran. Yang pertama itu berkaitan dengan sewa dapur yang 2.000. Nah, 2.000 itu dia langsam. Jadi kita masak berapa, yaitu hak kita 2.000 itu diberikan ke kita. Lalu yang kedua adalah biaya operasional dapur. Biaya operasional dapur sudah disampaikan di situ. Jadi Rp3.000 per porsi. Dan itu at cost. Jadi yang kita masak berapa ya dikalikan 3.000 ya tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh melebihi dari 3.000. Tentunya seperti itu. Nah, kalau lebih bagaimana konsekuensi kita yang bisa nombok. Tapi kalau kurang seperti apa? Karena ini at cost, nah ini dia akan dikembalikan ke kas negara lagi. Kas negara dikembalikan ke kas negara, berarti bukan hak kita untuk misalnya biaya operasionalnya itu satu porsi hanya di angka 2.900. Apa yang 900 itu bisa kita, 100 ini bisa kita ambil, nggak boleh. Itu dikembalikan kepada
kas negara. Apakah bisa diakumulasikan apa ya untuk hari berikutnya? Misalkan hari ini habis 2.500, besok 3.500 dan sebagainya. Ya intinya nanti hitung-hitungannya sampai peran ya per porsi itu jangan sampai melebihi dari 3.500 karena pasti di dalam belanja-belanjaan ya belanja-belanja barang misalkan kalau untuk yang pembelanjaan itu yang 10.000 itu kan juga at cost. Di situ ada standarisasi harga sesuai dengan harga pasar. Asalkan kita tidak melebihi dari harga pasar, saya kira anggaran yang 10.000 itu cukup. Nah, kalau sisa apakah bisa dipakai? Kalau sisa tidak boleh, memang tidak boleh untuk kita pakai menjadi hak kita, tetapi harus dikembalikan ke kas negara. Intinya, ya budget yang sudah dikeluarkan itu dengan standarisasi, misalnya untuk operasional itu 3.000, ya tidak boleh dari 3.000. Kalau untuk biaya-biaya komponen biaya apakah bisa diakumulasikan atau tidak, saya kira bisa. Misalkan tenaga kerja itu kan tidak bayarnya per hari, sehingga hitungannya tidak harian, tapi mungkin bisa kalau tenaga kerja yang lain hitungannya mingguan, ya mingguan. Asalkan dalam waktu 1 minggu itu tidak melebihi dari Rp3.000 itu boleh. Tapi kalau melebihi dari Rp3.000 kita yang harus nombok. Tapi kalau sisa ya harus dikasihkan kepada kas negara lagi. Itu intinya seperti itu. Oke, matur nuwun ini jadi tidak sesimpel atau sederhana orang membayangkan oh bikin dapur gini, tapi memang ini bagian-bagian menarik yang kenapa kemudian kita perlu membuat forum-forum seperti ini. Setidaknya BUMDes itu sudah bisa mempersiapkan diri, sudah bisa membayangkan bahwa oh, ke depan akan ada hal-hal yang kayak gini. Berarti apa yang harus kita persiapkan ibarat kata ya sedia payung sebelum hujan itu ya mempelajari dulu apa yang kemudian apa-apa yang nanti akan terjadi dan kemudian kita mengantisipasi. Saya pikir itu sesuatu yang menarik dan ini ada satu pertanyaan karena tidak terasa ini sudah di penghujung waktu kita. Aslap ini unsurnya dari mana? Mungkin Mas Khalid bisa menyampaikan merespon dan karena kita sudah di penghujung sekaligus closing statement Mas Khalid untuk kemudian bagaimana sinergi kolaborasi konektivitas teman-teman BUMDes untuk bisa saling menguatkan. Monggo Mas. Ini terima kasih. Untuk yang pertama saya coba untuk buka yang di chat untuk SPPG kuota 3.000 porsi berapa kilogram sayur yang harus disiapkan. Nah kalau sayur-sayuran itu untuk 3.000 kurang lebih ya di angka 300 kilo itu sekali masak. Tapi kan sayur-sayuran di situ macam-macam, tidak hanya satu komoditas saja. Lalu untuk sebagai petani pemasok berapa besar jumlah lahan. Nah ini saya kira tidak harus langsung ke petaninya, tetapi pengepul-pengepulnya itu akan lebih mudah. Kalau ke petaninya, saya kira juga ini akan menjadi kendala tersendiri. Untuk PIC dapur Sumsel sudah adakah? PIC dapur itu tadi, setiap dapur itu pasti ada kepala dapurnya. Lalu setiap dapur itu juga ada PIC, penanggung jawab dapur. Nah, penanggung jawab dapur ini ya perwakilan dari yayasannya masing-masing. Siapa yang menjadi berhasil itulah PIC-nya. Kalau di ketua kelompok, saya kira di masing-masing kabupaten ada kapoknya. Ketua kelompok di SPPI-nya. SPPG itu artinya kepanjangan yayasan. Bagaimana jika dana tersisa? Oh, tadi sudah. Lalu untuk aslap. Nah, untuk aslap pegawai dapur itu terdiri dari 50. Yang 3 dari BGN, Kepala Dapur, SPPI, dan Konting. Lalu di bawah itu ada aslap, ada juru masak, ada koordinator masak, koordinator persiapan, koordinator sebagainya. Nah, yang menyiapkan itu siapa? Yang menyiapkan ya kita pemilik dapur, itu menyiapkan komponen yang 47 tadi. Kalau yang 3 itu sudah disiapkan oleh BGN, kita cuma bisa membantu. Tetapi kalau yang 47 yang lain itu kita yang menyiapkan. Aslap termasuk salah satu di dalamnya. Makanya untuk aslap itu pemilik dapur ya cari kira-kira orang yang bisa mempunyai berkomunikasi dengan baik. Ini akan menentukan pola komunikasi yang dibangun antara dapur dengan penerima manfaat.
Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau banyak hal-hal yang kurang, tetapi pada prinsipnya program ini sangat bagus untuk bisa menggerakkan ekonomi, meningkatkan gizi, mengatasi stunting, menggerakkan ekonomi di tingkat pedesaan. Dan kembali saya sampaikan, BUMDes itu sebetulnya cocok untuk bisa mengakses program ini. Banyak hal, banyak kendala-kendala yang bisa sebetulnya kita atasi bersama-sama seandainya kita mau berbagi. Misalnya masalah keuangan tadi sudah menyampaikan bagaimana formatnya. Untuk menjadi supplier bagaimana formatnya dan sebagainya. Tinggal kemauan kita untuk bisa menyiapkan program ini. Kalau BUMDes bisa masuk di sini, berarti BUMDes bisa menjalankan betul apa yang menjadi program pemerintah ini. Yang pertama mengatasi gizi dan stunting, yang kedua menggerakkan ekonomi desa, menggerakkan ekonomi lokal. Nah, kita kan lebih tahu lah bagaimana kondisi ekonomi di lokal, bagaimana cara menggerakkan ekonomi lokal. Saya kira Badan Usaha Milik Desa itu yang paling cocok untuk bisa bergerak di situ. Mari kita bergerak bersama-sama untuk ikut program ini. Insya Allah nanti manfaatnya bisa kita rasakan bersama bagi BUMDes, bagi masyarakat, dan bagi penerima manfaatnya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, Pak Koco. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Mas Khalid. Sudah berbagi ilmu, sudah berbagi pengetahuan, dan semoga ini memberikan kemanfaatan untuk kita semua, saya yakin. Dan karena ini juga sudah sampai di penghujung, mohon maaf yang tadi resen, kita tidak berikan kesempatan. Salah satu bagian yang coba kita bangun adalah bagaimana kita mengapresiasi waktu yang sudah disiapkan oleh narasumber kita. Untuk terakhir, silakan Mas Panudi bisa memberikan closingnya. Ya, ya, ini luar biasa dan kami mungkin yang optimis ini Pak Agus, karena tempat kami juga ada satu percontohan, insya Allah anggaran tahun ajaran baru ini. Dan saya optimisnya apa? Karena sudah dari dapurnya, dari petugasnya, ini adalah sudah sesuai dengan spesifikasinya ini. Saya optimis, tinggal tadi yang jadi persoalan adalah bagaimana ini juga BUMDes bekerja sama dengan yayasan. Yang mungkin yang palingan adalah rekan-rekan BUMDes itu membangun jejaring tadi untuk sebagai supplier sementara sebagian besar BUMDesnya. Ya, lah ini saya kira tolong ini nanti biar rekan-rekan semuanya bagus kan Priantonya juga enak diajak koordinasi. Saya kira ini kami juga koordinator di chapter pendamping di RPDN ini bagus. Yang jelas minta saran masukannya ketika kawan-kawan baik itu pengurus BUMDes atau yang lain, saya kira biar sama-sama tadi menggerakkan ekonomi juga bermanfaat bagi kita semua, termasuk di pengurus BUMDes dan warganya. Adik Koco, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Panudi. Terima kasih sekali lagi Mas Khalid, Mas Agus Khalid. Terima kasih juga dari Malang, Mas Agus Malang. Ini sekali lagi, walaupun mungkin saya bercandaan, tapi ini kok menarik juga nih, peseduluran Agus Sejagat ini menguasai BUMDes. Ini saya sangat berharap bahwa kawan-kawan di BUMDes kita bisa membangun kolaborasi yang baik, saling sharing, saling menguatkan, karena saya yakin saya sepakat dengan yang tadi disampaikan oleh Mas Khalid. Ketika BUMDes harus bersaing dengan kawan-kawan yang pengusaha-pengusaha menengah, mungkin tidak cukup tangguh, tapi ketika kemudian kita sama-sama saling menguatkan, insya Allah BUMDes akan menjadi satu entitas ekonomi yang akan sangat diperhitungkan. Apalagi BUMDes menurut saya sekarang adalah sesuatu yang luar biasa karena pengakuan sebagai badan hukum usaha di samping koperasi PT ini ada BUMDes. Artinya bahkan sekelasnya badan usaha milik daerah pun tidak secara spesifik dalam konteks kekuatan badan hukum usaha
mereka menggunakan PT. Tapi kalau BUMDes ya tetap menggunakan BUMDes ya. Sampai di sini kawan-kawan, sekali lagi terima kasih yang sudah berpartisipasi, terima kasih yang sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia untuk orang-orang yang Anda cintai, dan kita akhiri perjumpaan kita sampai di sini. Kita bertemu di episode-episode berikutnya. Salam Desaisme. Terima kasih.